cerita-ceritanya fitnahan-fitnahan itu. Tapi kalau saya karena sebagai laki-laki, saya hanya menunggu dan saya menunggu waktu yang tepat gitu. Ketika ada orang yang ngomongin di Komal, saya pengen naik. Cuman satu, datangkan orangnya, datangkan buktinya, siapa saja yang ngomong. Jangan salah, sedikit. Pertama, ketika sudah mulai banyak penonton, ada satu orang yang banyak satu penonton, itu bukan cuman Kristen yang tidak suka, tapi Islam sendiri juga yang tidak suka. Bukan berarti saya mau merusak nama Islam di sini, tapi coba sedikit. Jangan bilang Islamnya, Bes, bilang saudara iman aja. Ya, kalau Islam kan seluruh. Coba deh, niatnya apa dulu sih sebenarnya? Kalau tidak suka, bukalah Komal sendiri gitu loh. Lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi jangan terlalu selalu menghardik orang lain gitu loh, apalagi ngomongin di luar sana, itu nggak bagus gitu. Terus kalau cuman bisa berkoar-koar mengatakan orang lain tidak baik, apa kita ini sebenarnya udah 100% baik gitu loh? Kita ini sudah 100% baik belum sih? Kita ngomongin orang lain terus ngatain orang seperti apa? Seperti beginilah, banyak sekali, pasti kalian tahulah, apalagi Hesti kan, Nora juga. Nah, maksud saya gini, lakukan aja yang terbaik. Ingat gak, Bes? Kamu tahu gak sih, Nora? Fitnahan aku itu, tanya James. Ngeri kali tuh aku difitnah. Ngeri kali konten, giliran dia dulu. Udah, masih gini. Fitnahan. Dia tadi gangguin aku loh. Gangguin aku. Walaupun juga, Bes. Fitnahan yang dilontarkan atau apa segala macam itu, kebenarannya bagaimana? Saya tidak membela atau apapun itu. Saya cuma mengambil cerminan dalam diri saya. Semua akan terungkap pelan-pelan. Bagaimana saya benci, bagaimana saya tidak disukai. Tapi sebenarnya yang tidak menyukai saya nggak tahu. Dengan kelakuan Ar-Rasyid petakilan kayak begini, ketika nggak suka sama kau, gara-gara kau nggak TF aku. Ketika Ar-Rasyid petakilan kayak begini, suka PKPK atau apa segala macem, terus di mana aku sampai sekarang nggak kau tepati janji itu, nggak suka. Ya Allah, Ante, kau potong lagi. Kau itu tenangkan aja lah dulu, jangan dulu menggebu-gebu kau mau berbicara itu. Aku tengoknya wajah kau udah pengen bicara aja kau itu. Sabar dulu kau itu, kau menyimak. Bang Musafir, semalam kan mobilnya udah lewat kan, mobilnya itu Faruk. Pemberkatannya tadi malam panjang loh Bang Musafir, panjang kali Bang, panjang sampai saya sendiri yang mau mute, panjang kali Bang, karena itu tidak jadi kami diskusi gara-gara pemberkatannya panjang Bang. Nah, lanjut. Pokoknya gini, fitnahan itu ini, ingat nih satu hal. Ada tidak cara untuk melunasi atau menghapus dosa fitnahan atau dosa gibah? Kalau memang itu benar, berarti jatuhnya Ar-Rasyid digibahin. Tapi kalau itu salah, Ar-Rasyid difitnah. Kira-kira kalau saya tidak memaafkan, ingat ya, hablum minallah, hablum minannas. Ketika kita berhubungan kepada Allah, itu sangat mudah. Tobatan nasuha tidak diulangi, selesai. Tapi ketika saya mati nanti, besok atau lusa saya mati, dan saya tidak mengikhlaskan semua mulut-mulut di luar sana, apalagi yang perempuan katanya sakit hati, terus ngomong saya mau kondo apa segala macam nih. Pamer, masuk ya. Kukirim nomor rekening, Bes. Nomor rekening, Bes. Kukirim, Bes. Nomor rekeningku masih kau simpan gak, Bes? Kadang saya sebenarnya pengen cuman naik, niatnya pengen sapa Bang Faruk, pengen kasih tahu kalau multinya bermasalah. Tapi karena saya dengar kayak begini, jadinya kayak kadang ya? Berarti kalau multi gitu, kalau multiku gak bermasalah, Bang Rasyid gak mau naik gitu. Nggak tahu. Kayak apa ya? Kayak janganlah kayak gitu, bener deh. Gue nih kerja di belakang, kita nih semua beraktivitas di belakang. Kalian nggak tahu gitu. Kalian nggak tahu, kita cuma punya aktivitas. Cuman tidak ada yang tidur dengan kita nih 24 jam tahu apa isi pikiran kita merencanakan apa. Orang kan taunya anak saya 2. Apa kabar anak saya yang lagi kuliah? Apa kabar anak saya yang lagi SMA? Nomor rekeningku masih kau simpan nggak, Bes?
Nomor rekeningku masih kau simpan nggak? Jadi poinnya Kebetulan saya udah tidak begini pangkat, ya. Jadi kehapus gitu. Poinnya Oh, begini ya. bye gue nanti. Jadi Poinnya begini, poinnya. udah. Kalau kamu memang mau berdakwah, niatkan lurus karena Allah. Kalau Ya, kamu betul. bilang saya tidak terima kaum sebelah menghina, menghujat Nabi saya. Kami di sini tidak minta tenar. Kami di sini tidak minta tenar. Mau panggung silahkan. Tenar. Udahlah, iya sebentar dulu Ante, jangan dipotong. Mau panggung silahkan. Mau ketenaran silahkan. Saya juga dengan Ito Faruk tidak tahu. Ternyata live kami di live-kan di YouTube saudara-saudara kita yang lain. Sehingga membuming. Video kami di-upload di Facebook sehingga membuming. Kami tidak minta ketenaran. Karena saya selalu mendengarkan Nabi saya dihujat dikatakan pedofil. Kalau ada yang menyawer saya koin, saya anggap itu adalah rezeki saya. Kalau ada yang mentransfer saya anggap itu rezeki saya. Betul nggak itu? Intinya, niatkan lurus karena Allah. Karena apa? Kami di sini juga meminta kepada Allah. Tunjukkan orang-orang yang niatnya tulus dan tunjukkan orang yang hanya niatnya mau cari panggung ketenaran dengan duit. Akan ditunjukkan Allah. Lihat saja akan ditunjukkan oleh Allah. Ya. Saya kalau sudah memang kepepet kali, baru Lihat, saya DM coba ke orang. yang merhatiin ya, mungkin itu Bang Faruk, itu Nora juga, coba perhatiin dulu seberapa banyak komal-komal muslim. Sekarang pada kemana? Emang niatnya apa sih? Cari tenar, artis loh, ganteng Lu loh. kan cari tenar lu. Apaan? Oh kalau gua mah Lu kan udah dari cari dulu. tenar. Gua kan peserta itu, peserta para pencari anu. Ya, jadi gini toh juga buat Bang Ibes dan buat kita semua di sini ya. Setiap dari kita itu berbeda-beda dalam memahami kehidupan. Ya, Berbeda dalam memahami kehidupan dan kita tidak bisa mengintervensi seseorang ya yang seperti itu dia memahami kehidupannya. Jadi gini teman-teman, aku punya pengalaman seperti ini setahun ya, 2 atau 1 tahun setelah aku syahadat. Saudara muslim dari lahir itu merendahkanku, menghinakanku. Sakit hati waktu itu, setelah calon mayat, barakallahu fikum. Sakit hati. Hingga akhirnya aku memahami di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan kisah para nabi. Kenapa gini teman-teman? Coba kita kaji ya. Setiap para nabi difitnah oleh keluarganya sendiri. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Nuh alaihissalam, dia ditolak oleh istri dan anaknya. Lut alaihissalam juga dikhianati oleh istrinya. Begitu juga sampai kita kepada Nabi Muhammad SAW yang menolak Nabi, yang membenci Nabi, yang berupaya menghentikan perjuangan Nabi, itu pamannya sendiri. Abu Jahal itu kan pamannya, keluarganya. Karena apa? Karena memang di situ letak ujian yang berat. Begitu juga bagi kami mu'alaf. Aku dulu memahaminya gitu. Kalau orang kafir yang menghinakanku, orang kafir yang merendahkanku, keluargaku sendiri yang merendahkanku, itu gak sakit kurasa. Tapi Allah mengkehendaki ya aku dihinakan, aku direndahkan oleh keluargaku sendiri yang memang dia lahir dari muslim. Sikap apa yang kuambil dari sini? Aku berupaya untuk sabar, ikhlas dan memaafkan karena aku tahu besar ganjarannya ketika aku berupaya ya menanggapi ujian itu sesuai dengan ridhonya Allah. Orang terdekat kita, teman-teman. Orang terdekat kita, siapa saudaraku? Ya saudara yang muslim, saudaraku. Siapapun kalian yang seiman seakidah sama aku, kalian saudaraku. Orang-orang di luar dari situ tidak saudaraku. Bahkan orang-orangku terdahulu yang masih oten-oten, mereka menghinakanku, nggak sakit kurasa. Tapi Allah tahu kan? Karena apa? Begitu kata Allah di dalam surat Doa. Jangan dulu kau katakan kau beriman sebelum kamu diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu diuji. Mereka diuji dengan apa? Mereka diuji dengan penyakit, mereka diuji dengan hartanya, mereka diuji dengan kelaparan, berbagai macam ujian, gitu loh. Terus kita menanggapin itu, ini pribadi ya. Makanya saya pribadi gini teman-teman. Wallahi saya pribadi, kalau boleh memilih dan meminta kepada Allah, ya, akulah yang disakiti, jangan aku menyakiti. Karena apa? Aku tahu Allah sudah sampaikan kepada kita, hidup di dunia ini hanya senda gurau belaka.
Kalau ada pun orang yang berupaya menjatuhkan aku, saudara muslim berupaya memfitnah aku berupaya untuk memaafkan dia. Karena apa? Bercandanya dia. Tapi di balik candaan yang dilontarkan kepadaku, ada hikmah yang harus kukaji baik untuk kehidupanku ke depannya, bukan untuk dia. Karena ujian ini untukku, bukan untuk dia. Ketika aku tergelincir dalam menghadapi ujian ini, selesai semuanya. Jadi begitu teman-teman. Tapi kalau kita di Qomal ini, sama itu Nora ada aku bilang, kita apologet Islam di Qomal ini perang. Kita bukan sedang berperang dengan pedang, tapi kita berperang dengan narasi-narasi kita. Berperang kita dengan argumentasi kita. Karena apa? Karena kita diperangi dengan fitnahan, dengan narasi bohong. Itu kita diperangi. Maka kita perangi mereka dengan perang yang sama. Dan kami, saya pribadi, anggota apologet Islam Indonesia, itu di medan peperangan aku punya panglima. Siapa panglima perangku? Mereka para pemimpin, para pemimpinku dari apologet Islam. Dan jika panglima aku meminta aku meninggalkan medan peperangan, maka akan kutinggalkan medan peperangan dengan niat sami'na wa ata'na. Kenapa? Aku yakin dan percaya dengan panglima perangku. Mungkin dianggap panglima perangku, keberadaanku ini bisa merusak strategi perang. Dengan aku keluar dari medan peperangan, ya mudah-mudahan ya peperangan dimenangkan oleh pasukan muslimin. Dan aku masih punya jawaban kepada Tuhanku dengan keluarnya aku dari medan perang. Aku tinggal berkata kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bukan keinginanku keluar dari medan perang, tetapi panglima perangku menginginkan aku keluar dari medan perang. Maka akan ku cari perangku yang lainnya dengan panglima yang lain, bahkan aku mungkin yang jadi panglima di medan peperangan itu. Tapi ya aku tidak mengintervensi rasa itu Nora, tidak mengintervensi rasa itu Hesti, mengintervensi Bang Rasid, silakan. Karena aku akui setiap manusia itu berbeda-beda dalam memahami hidupnya, dalam menyikapi kehidupannya. Silahkan. Tapi kalau aku pribadi teman-teman, wallahi, aku dari dulu, jangankan di media sosial, di dunia nyata pun, kalau udah saudara muslim, udah biarkan. Dia akan dapatin aku orang yang penyabar. Tapi kalau sudah kafir, mencoba-coba dia untuk merendahkan agamaku, mengolok agamaku, habis dia. Jadi kita hadirkan gini aja teman-teman. Jika kita tidak dapati penyabar, kita sabar, ini safar nih ya, kita sabar nih dari 10 orang. Dari 10 orang ini kita nggak dapatin sosok yang penyabar, sosok yang bijaksana, sosok yang bisa menjadi pengayom antara kita. Nggak kau dapatin itu. Jadilah kamu satu-satu orangnya. Salah satu orang yang menjadi penyabar, pengayom, bijaksana dalam safar itu. Tujuannya apa? Supaya safar kalian berjalan dengan sukses sampai kalian ke tempat tujuan. Kalau kita menyalahkan si fulan, menyalahkan si fulan, dan menganggap si fulan tak jauh lebih, menganggap diri kita lebih baik daripada si fulan, nggak sampai kita safarnya. Mungkin di pertengahan jalan, ya kita semua akan binasa. Dan tujuan kita safar hanya mimpi belaka. Begitu. Oke, ada lagi ini mungkin si Salim mau ngomong juga si Salim. Ada unek-unek juga mungkin mau disampaikan. Tambahin aja Bang. Baik dari Bang Rasid tadi ya, yang dikatakan tadi istilahnya kita jika salah mengapain orang tadi tuh, nah itu kan jatuhnya jadi gibah. Gibah itu kan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Bayangin tuh, tegakah kita memakan bangkai saudara kita sendiri? Kalau di Kristen iya perang kan? Kalau kita mah nggak tahu entah yang kayak gitu tega atau enggak, kayaknya sering terjadi ya kan. Iya. Tapi maksudnya gini Bang Rasid ya. Bang Rasid, tapi yang bisa melakukan itu hanya Kristen waktu perang salib yang sampai memakan daging manusia begitu. Cayung dong, diberkatilah kau Bang Hatta. Makanya ya, ini ya Bang Faro, aku 3 bulan pernah hilang dari dunia perdiskusian, itu karena aku berseteru dengan saudara Iman. Berseteru. Jadi aku ngalah. Ya udahlah aku ngalah aja. Rupanya di jalurnya lah, aku nggak perlu nyebut nama, orang yang hebat kita bilang WA aku. Jangan karena gara itu kamu mundur.
tetap pertahankan, ayo diskusi kita lagi sama-sama. Nah itu. Dan itu bukan satu orang ya, banyak orang yang WA untuk aku kembali lagi diskusi. Karena aku kan gak ada kabar waktu itu kan. Akhirnya dengan modal, yaudahlah, aku pasrahkan namanya Allah. Malas aku berseteru sama saudara iman, itu malas banget. Malas, karena dia saudara imanku. Takutnya nanti aku nggak tahu amalan dia apa, aku yang salah. Nah itu, akhirnya aku muncul lagi masuk diskusi. Ya udahlah, aku nekat, ya udahlah, aku tengok Bang Faro lagi ini kan, ya udahlah aku masuk ke rumah Faro lah, gak usah buka komal. Nah itu, sejak itu aku ke rumah Faro aja tiap hari, nggak buka komal. Paling buka komalnya sekedar ngobrol-ngobrol. Nah itu. Oke, lanjut Ko Ibes. Iya, makanya sebentar, ada lain juga nih Bang Faruk nih. Nah, orang yang membenci kita, apapun yang kita lakukan akan selalu membenci. Udah itu intinya. Tapi orang yang menyukai kita, bagaimanapun kita, dia akan berusaha. Ini bener nggak nih? Nggak mungkin, pasti begitu. Pasti begitu. Dan orang-orang itu pasti akan selalu ada di sekitar kita dan mencari tahu betul-betul mencari tahu. Dan pada akhirnya kebenaran itu tahu seperti apa. Itu 3 bulan, lah saya hampir setahun. Tapi saya bukan berseteru. Lah kerja saya kerja. Nggak nanya Ibes. Biar kelihatan dramatis aja. Izin ya itu Nora sama yang lainnya. Kalau aku yakinnya gini ya. Apapun yang tersimpan dalam hati kita, suatu saat nanti Allah akan bongkar. Contoh ya, aku berpikir gini, contoh. Ada saudara muslimku, ya, kulihat dia bermaksiat di hadapanku, bermaksiat dia kepada Allah. Jika aku anggap doaku lebih tajam daripada lisanku, maka aku berdoa kepada Allah supaya Allah dia berikan dia hidayah, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Kan gitu. Ku tahan lisanku karena aku takut itu akan memperkeruh masalah. Yang kedua, jika ada saudara muslimku, dia mungkin zalim kepadaku, aku akan berlapang dada memaafkan dia meskipun sakit sampai harus menetes air mataku, karena aku yakin kesabaranku kelak akan membuahkan hasil. Bukan gak mungkin besok kisahnya kebalik begini Bang. Berbalik bagaimana? Saudara muslimku ini ya, beberapa lama kemudian dapat hidayah dia, hingga dia menjadi hambanya Allah yang luar biasa. Dah berapa lama kemudian, karena Allah malah membolak-balikkan hati, aku yang tungkian. Bisa jadi kan masuk ke nerakaku, dan apa yang kurasakan waktu itu yang hanya kepada Allah ku sampaikan, dibongkar oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Wahai fulan, kau pernah zalim kepada si Faruk, tapi kudapati si Faruk berupaya memaafkanmu, berlapang dada dia, bahkan dia berdoa untukmu. Akan tetapi ya, berapa saat dari situ kau menjemput hidayahmu hingga kau menjadi hambaku yang kukasihi dari antara hambaku. Udah sampai dari jannah. Sementara si Faruk beberapa saat setelah itu dia tergelincir oleh godaan syaitan hingga dia bermaksiat. Nah, doa dari si Faruk, kesabaran dari si Faruk, ampunan dari si Faruk atasmu, itulah yang mengundang rahmat dariku atasmu hingga dia masuk surga. Aku di neraka. Dengan teriakan dan penuh penyesalan dia mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, benar si Faruk ketika di dunia kau dapati seperti itu ketika aku zalim kepada dia. Benar kata Allah, ya Allah ya Tuhanku, panggil si Faruk ke jannahmu ini ya Allah. Tak akan indah surga ini tanpa si Faruk. Sungguh aku menyesal ya Allah, karena aku tahu jika pada saat itu si Faruk tidak ridho dengan apa yang kulakukan, niscaya seluruh amalku, seluruh ibadahku tidak akan mampu membayar jannah ini atasku. Sederhana kan? Hanya kita sabar, tabah kita atas sikap saudara kita, karena kita paham konsep hidup di dunia hanya senda gurau belaka. Selamat awak dari neraka Bang, selamat. Selamat, ya kan? Menang kita, menang banyak kita dari orang yang tahajud 50 tahun, menang banyak. Menang banyak kita daripada orang yang berpuasa sunnah Senin Kamis seumur hidupnya, menang banyak kita. Begitu memahami kehidupan. Karena apa? Begitu juga yang disampaikan oleh guruku.
Gitu loh. Jadi orang-orang muslim adalah orang-orang sampai dengan, jangankan begitu teman-teman. Daun yang jatuh dari dahannya itu memberikan tanda akan kebesaran Allah. Tergantung bagaimana kita memahaminya. Seluruh yang ada di alam semesta ini adalah cermin. Cermin akan kehidupan kita, cermin akan masa depan kita. Nggak ada yang sia-sia terjadi di hadapan bumi ini. Apa ada penyalipan tuh? Bang Paro. Mau penyalipan ya? Aku ada yang kerja. Udah Lagi penyalip. Nah, ini kan menceritakan bagaimana penilaian saudara-saudara kita. Memang ada yang pro dengan yang kontra. Nah, yang kontra pasti kebanyakan orang coteng-coteng. Nah, di sini nggak ada. Di sini menceritakan perbedaan akidah nggak ada. Beda dengan yang di sebelah. Di sebelah ditanya sama Mikana, siapa Tuhan kamu? Yesua Hanasya. Terus Bapak itu adalah Yesua. Jadi yang mati di kayu salib, manusia Tuhan. Yang dilahirkan Bunda Maria, Tuhan. Datang si Tungtung. Si Tungtung ini berbeda lagi. Enggak. Yesus itu adalah kemanusiaan. Bapak itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tiga pribadi satu hakikat. Datang Unitarian. Hei Oneness. Hei Tritunggal. Yesus itu hanya utusan. Bapak itulah adalah Tuhan. Datang Kristen apa? Kristen liberal. Dikatakannya apa? Yotevave itu adalah iblis. Nah, ini perbedaan kita dengan coteng. Kristen liberal. Ada Tritunggal, ada Oneness, ada yang namanya begu ganjang. Kalau kita di sini ya menceritakan bagaimana saudara-saudara kita yang pro kontra dengan apa? Dengan hadirnya perdiskusian seperti ini. Ini wajar. Tapi kalau ditanya sama yang kontra sama kami, yang tidak setuju dengan cara kami berdiskusi, siapa Tuhanmu? Tetap Allah. Siapa Nabimu? Tetap baginda Rasulullah. Apa kitamu? Tetap Al-Quran. Nah, ditanya Oneness, siapa Tuhanmu? Bapak, Yesus itu adalah Allah. Yang mati kayu salib siapa? Allah. Jadi Tuhan mati? Matilah. Ini bedanya kami dengan coteng. Paham ya cotengnya? Jangan kau kepanasan di bawah. Kami tidak berbeda bendera. Tetap sama kami. Coba kalau saya salah, yang selalu Kau saya memang bawa salah. Kau selalu salah. Udah, kalau saya salah, apa kau saja selalu salah. Udahlah. di dalam Al-Quran dijelaskan, apabila kamu mendapatkan informasi jangan ditelan mentah-mentah, maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat dan menjadi zalim di dalamnya. Itu Al-Quran. Kalau mau lihat itu di surah Al-Hujurat ayat 6. Kalau di Bible makanya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia agar mau berakal, agar mau berpikir dan belajar. Jadi tujuan kita apa di sini? Ingat, kita kuliah al-kafirun kepada orang-orang kafir beneran. Beda dengan Ustadz. Ustadz itu kuliah al-kafirun kepada orang-orang yang bertakwa di dalam masjid. Makanya jelas ayatnya, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran Al-Zikrah diturunkan untuk seluruh umat manusia agar mau belajar. Ya belajar aja dulu. Apakah kita sudah mau menjadi orang yang paling maksum? Yang terlihat maksum, ini salah, ini benar. Lalu dikatakan di belakang, dicerita di belakang. Kalau mau dicerita di belakang, apa yang tidak kita sukai, apakah ini sesuatu hal yang benar? Tapi coba, Assalamualaikum Bang Rashid. Ada WA-nya siapa yang nggak tahu WA-nya Bang Rashid? Siapa yang nggak tahu WA-nya Ibes? Kasih tahu aja kalau salah. Kasih tahu aja gitu loh di belakang. Nih Rashid lu salah nih begini. Kenapa harus diomongin di belakang? Halo Rashid, bener nggak ada cerita begini? Ya kan? Udah sesimpel itu. Jadi jangan diceritakan di belakang. Takutnya nanti saya begitu kebetulan lewat, saya naik ke koma lalu saya tagih semua. Labrak. Saya tagih gitu loh. Coba siapa yang ngomong, informasinya dari mana, buktikan. Nah, kalau sudah terbukti, maka saya ambil sikap. Sikap yaitu apa? Ya sudah, wajahnya Rashid tidak akan pernah nongol lagi. Tetapi betul nggak nih fokusnya nih? Itu dulu nih. Kalau memang mau sifatnya seperti itu, menceritakan orang yang enggak, sudah betul nggak nih fokusnya nih? Sudah betul nggak nih orang ini yang diomongin? Sudah betul nggak nih seperti itu? Maka semua dibikin.
Kenapa Yesus mengatakan, aku berkata kepadaku, dan aku tidak memerlukan kesaksian manusia? Karena manusia itu ketahuan. Setiap dia berkata 10-20 orang, 20 orang dijejerin, dibisikkan sesuatu nih, pasti di ujung sana itu beda. Karena apa? Karena setiap kata-kata pasti ada yang ditambahin, ada yang berkurang. Maka itu sensitif omongan-omongan. Jadi kalau cuman mau dengerin omongan-omongan orang atau apa segala macam, Ar-Rasyid pergi dari Komal. Sudah tidak ada diskusi lintas agama karena malu. Enggak, gue kerja gue. Demam aja gue kerja. Apalagi cuman hari Minggu. Kerja gue setahun full. Gitu loh. Nah, kalau begitu gue udah mulai, oh kayaknya udah mulai nih, sudah ada karyawan, sudah ada yang bisa, sudah ada begini, sudah ada begini. Saya mulai. Wih, ternyata timbul lagi. Ar-Rasyid Mokondo, begana, begono, anjay. Ini ada 1,4 iklan, boleh ya? Ya belum selesai gue itu. Ini masih ada nih, kasih saya waktu 2 Cepat hari. lah, kok lama kali puneran aku. 2 hari, 2 hari. Sabar. Cepatlah. Jadi begini, kalau cuma sekedar omongan-omongan seperti itu, maka buktikan, gitu loh. Gue kerja, kerjaan gue kalau mau gue ceritain detailnya semua, serem kerjaan gue. Serem kerjaan. Cuman ya udahlah, nikmatin aja hidup. Apa sih? Ketemu Oten, buka Komal, habis itu tutup Komal, udah jalanin hidup sama keluarga. Emang nggak punya keluarga? Nah itu kan enak ya kan? Enggak, itu enak kan, Bes? Enggak, bentar dulu Nora, bentar. Ya bentar dulu. Yang lucunya, woi, kita itu enggak pernah ngomong siapa-siapa, kita cuma bahas konten. Nah, tiba-tiba kita dengar kita diomongin, kita dipitnah di jalur belakang. Padahal kita enggak ada ngomong siapa-siapa, kita bahas konten. Itu kadang-kadang bikin aku greget, coba. Itu kadang aku karena jauh, kalau dekat ku tampari orangnya, bener. Aku diskusi. Udah, gini, tapi kalian fitnah saya, ini saya. Tapi alhamdulillah lah ya, perkataan Bang Paro tadi ya. Alhamdulillah orang yang fitnah saya, orang yang menghina saya, alhamdulillah Allah jatuhkan satu-satu. Alhamdulillah. Itu mungkin tangisanku pada saat aku umroh. Aku nggak terima atas fitnahan itu, atas perilaku mereka, atas hinaan mereka. Aku nggak terima. Aku ngadu di depan Ka'bah waktu itu. Ku tangisi. Padahal aku tidak pernah ngomongin mereka, tidak pernah membahas mereka. Aku udah bawa bukti, aku udah bawa video, tapi itu katanya bukan dia. Jelas itu suara dia, tapi tidak mengakui. Udah malah panjang. Bentar dulu, bentar Bes. Artinya begini, bentar Bes. Artinya begini, teman-teman, udahlah, kita mau diskusi. Kita diskusi aja, bahas Oten. Gak usah kalian bahas-bahas lain, gak usah kalian cari-cari kesalahan kami, gak usah kalian memfitnah kami, gak usah kalian, udahlah, kita bahas Oten aja lah, udah. Kita di sini meluruskan otak-otak yang bengkok, sudah. Oke, lanjut. Itu nggak bisa. Udah gini aja. Apapun kalau merasa Enggak, aku mau yang iklan dilakukan aja, mau iklan. kalau mereka merasa yang dilakukan itu benar, ngomongin orangnya ya sudah nggak masalah. Tapi intinya, kata Ali bin Abi Thalib ya, jangan kamu menjelaskan kepada mereka yang tidak mau menerima kamu atau mau bersahabat iya, denganmu. percayalah teman-teman, orang yang ngomongin elu di belakang, dia tidak pernah kasih tahu elu bahwa dia pernah baik sama lu. Aku mau iklan, woi. Iya, sabar lah itu. Banyak kali sih, masih panjang maghrib. Nah, jangan pernah sadari itu. Percayalah, orang yang ngomongin elu jelek di belakang sana, dia nggak pernah menceritakan seperti apa baikmu. Udah gitu aja. Kalau mau jelek, udah jelek aja di mata orang. Udah. Apalagi kayak Ar-Rasyid kayak gini, darah ya. Udah belum sih, aku mau iklan dulu, woi. Oh, jadi gini iklannya. Mau iklan cari lagi deh. Lanjut Nora, lanjut. Oh, lanjut Nora. Bye-bye lah. Lanjutlah. Ya, apa ya? Follow ya YouTube saya ya. Nanti kalau ada iklan apa ya, follow ya. Iklan kok kayak gitu. Apa ya, follow ya. Ya, follow YouTube saya ya, Nora Aritonang channel 2. Ini. Karena ada 2. Yang kemarin tidak. Ini cara promonya Nora. Ini udah aku promoin. Teman-teman, saudara imanku. Enggak aku yang promoin. Aku yang promoin. Saudara imanku nih. Nora Aritonang channel 2. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. Ingat, Nora Aritonang channel 2. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share. Nah. Nih di follow. Ini karena kebetulan masih siapa? Ada saudara kita ya,
namanya Bang Egel. Masih dia yang menjalankan. Tunggu insya Allah kalau ada rezeki laptop, baru nanti diserahkan akunnya sama saya. Diserahkan akunnya sama saya, biar saya yang jalankan. Doakan mudah-mudahan ada rezeki. Ibes, bantulah beli laptop Ibes. Berapa? Kirim nomor rekening. Kayak Baluap gaya kau semarin mau bilang, iya aku TF Baluap, udah aku telepon, udah aku WA, mana TF kau sampai sekarang? Banyak kali cerita. Nggak enak saya sama sultanmu kalau saya transfer. Agak lain kau. Nggak ada kan cerita kau, pokoknya aku kirim nomor rekeningku sekarang. Aku izin dulu kasih nomor rekening sama si Ibes. Gua udah banyak nomor rekening kau di sini. Ya kirim lah sekarang, kirim kalau punya. Buruan. Ceritain satu-satu. Buat beli oleh-oleh Ibes, besok aku mau balik ke Medan, ke Batam. Aku di Medan. Ini terakhir aku di Medan, Bes, buat beli oleh-oleh. Beli sirup, beli orong-orong, beli bolu. Itu Nora lanjut iklan. Kau Enggak, udah diam dia. Udah dia cuma promosi doang. Dia cuma promosi cepat lah, Bes. Buat beli oleh-oleh, Bes. Kalau Bes. Buat beli orong-orong, keripik-keripik gitu, Bes. Makanan Medan, Bes. Nah, Nora ada buat ininya, linknya tuh di bio. Link YouTube-nya. Nggak ada. Nanti aku buat deh di akun besar. Teman-teman jangan lupa juga subscribe YouTube aku ya, Bangsal Pasaribu. Linknya ada di bio, masuk aja. Iya. Jangan lupa like, komen. Cepat Bes. Aku lupa taruh linknya di bio itu kan. Nanti lah aku tengok nanti linknya. Ini lagi dijalankan sama Bang Egel, cuman kan Bang Egel kan tidak full time karena dia pun juga punya YouTube yang lain. Dia punya YouTube sendiri. Nah, hanya menunggu itu aja, mudah-mudahan lah. Oh gitu. Aku Sama kalau juga sudah ada itu, Ibes. aku Mana, kalau Bes? ada itu. Apa? Belum masuk, Banyak Mas. kali ceritamu. Tuh lo, Bes. Bang Iqbal mah. Nyangkut dia. Alhamdulillah. Biar Baluap kau. Ya nanti ku Ante kok ngelek lu Ante. Iya, kamu Elten apa Islam, RY? RY Islam apa Elten? Coba lah, Bes, kok nggak masuk buat beli orang-orang lo, Bes. Sama TV, polo-polo juga YouTube-nya subscribe. Sama buat Bang beli Satama sirup, TV. Bes, sirup sarang tawon. Moderatornya Bang Faruk ya. Beliau tuh Bang Kau nggak bisa Satama. di ini loh. Cokor kau emang nggak bisa di kayak mana? Kau nanti yang terakhirnya aja ya, Bes. Kira-kira kalau kurang-kurang 7-8 juta ya, Bes. Lo, kau mau beli laptop apa? Nggak tahu kalau rekom dari Pak D itu yang harga 12 sampai 15 itu udah bagus. Bah! Gua aja mau beli komputer yang murah, no? Alhamdulillah dikasih Bang Jibril diskon banyak. Iya, sama Bang Jibril kan ini komputer ya, Bang Jibril. Iya, bagus-bagus kayaknya device dia tuh. Apa PC dia tuh bagus-bagus. Betul. Saya dibahkan sama beliau sama saya. Ya enak lah, syukurlah. Mana, Bes? Lama kali kok gak masuk, Bes. Mau beli oleh-oleh lo, Bes. Open mic lah. Jangan biarkan itu Hesti ini ngomong terus. Cepat lah, Bes. Mau beli orang-orang, beli sirup lo, Bes. Sirup Markisa mau Emang dibawa ke mulutnya bisa Batam, Bes. Sebentar, Ante. Mary, laptop yang bagus 20 juta, Nora. Kok 12 juta kau beli? Iya. Sebenarnya kemarin terkumpul 30 juta. Cuman, ya, 25 jutanya kemarin beli sempak laki saya si Gondrong. Ternyata sempanya mahal kali. Karena apa? Ukuran dia itu gede kali. Bayangkan, zakarnya seperti zakar kuda loh. Ternyata kuda yang sekarang dengan kuda yang 2000 tahun yang lalu berbeda. Tembuslah 25 juta, Kimbe lah kau Gondrong. Macam mana lah bentuk kau ini, sempak kau sampai segitu mahalnya gedenya, aku bilang. Macam mana lah, kau bayangkan lah 2000 tahun yang lalu. Monyong kau, aku bilang. Habislah duitku kayak gini. Kau kan bisa open donasi lagi. Itulah masalahnya. Heran aku penyembah-penyembah kau Gondrong, ya kan? Kenapa lah mereka nggak mampu beli sempakmu, tapi kau dicium-cium terus. Ku tengok ada tanda kau begini, dicium kau. Giliran beli sempakmu nggak cukup, ku bilang. Begitu, Mary ya. Tuh, kau sisihkanlah dulu duitmu. Jangan kau gembungkan aja.
perut pendetamu. Kau gedekan perut pendetamu, kau nggak dapat hasil kau. Belilah yang di sana, dia kan sudah apa? Sudah tebus dosamu. Gitu loh, ya. Oh, ya. Dua kali ya bes ya. Jangan gitu Esti katanya. Gua minta sama lu bes, kasih lah bes. Bes. Ini kadang-kadang ini si Ica Kol ini. Esti jangan dikasih bes, nanti kebiasaan. Macam pernah aja si bes ngasih Tungki. Udah ini aja. Memang ini Tungki. Ini multinya udah bisa ya, Kak ini Kak Nora. Multi udah bisa. Moncongmu ya, aku pernah kasih kau ya. Nggak bisa. Oh. Baluap itu dari Sultan itu bagi dua kita sepak kok nanti ya. Udah, ya pasti gua ngasih, udah intinya gitu ah. Diam kau. Baluap. Baluap. Itu Sultan disuruh bagi dua. Baluap kau. Ini nama akun Aminah katanya. Jangan gitu Esti katanya. Astagfirullahaladzim. Oten naiklah, Oten. Ayo, Nggak bisa naik, Bang. Nggak ada yang minta naik dari tadi, nggak ada. Emang nggak ada, harusnya dijambak. Ya mau naik diskusi pencet multi apa pencet tiga. Yang Oten coba, yang Oten siapa? Oten ketik Udah 3. ada multinya. Udah ada multinya, tapi Multi nggak bisa. ada Nora, tapi nggak ada yang minta naik. Tampilkan norek, nanti ku transfer. Yang kayak begini. Erie kamu agama apa Erie? Erie agama apa? 12 jemput Esti yang Nadim. 1. Itu ada Peri 4 katanya, ada. Ada yang Islam aku, udah ada yang jemput aku. Oh, udah ada yang jemput aku. Dari aku nggak di Hang Nadim lagian bang. Aku Batu Ampar, aku naik kapal bukan naik pesawat. Nggak mampu aku berpesawat. Umbu Heron, selamatkan siang, Umbu Heron. Enggak, aku yang sama dia. Ya kenapa Umbu? Satuannya kalau bisa ku hapus Aritonang ini ku hapus. Saya bertanya, apakah Yesus kenal Aritonang? Kenapa diturunkan? Kabur dia, udah kabur dia. Enggak, saya heran loh. Kalau ada Batak-Batak, hapuslah marga kalian. Apa hubungan dengan marga gitu loh? Heran aku. Memang ya kalau Oten congor babi itu kayak begitu. Kenapa? Asbun aja. Dalle aja dia tidak tahu apa arti dalle. Saya nggak masalah ya, mau Aritonang, mau Pusuk, mau Aritonang, mau Pasaribu, mau Sinaga, mau Kempret, mau Komprot. Intinya ya, bukan marga yang menentukan kau tuh masuk surganya Allah. Tahu kau? Emangnya waktu Yesus disalibkan itu marga Aritonang? Yesus Aritonang. Enggak kan? Ambil itu marga itu, enggak peduli sama saya. Dipikirnya Kak Nora, setiap orang Batak tuh Kristen. Lucu memang Kristen ini, udah dia penjajah. Sebelum adanya Kristen itu apa dulu? Parmalim kan? Parmalim. Nenek aku, opung aku Parmalim. Parmalim dulu mana ada Kristeng, datangnya no mention baru adanya Kristeng. Bongok kali. Iya, kalau dibilang hapus margamu nih, nanti saya buat Yesus Aritonang jadinya. Ada Yesus Barabas, ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus, ada Yesus Aritonang. Itu udah pernah ngecek, saya udah pernah ngecek. Jadi komal saya entah kenapa tiba-tiba semua orang Bugis naik. Pada penasaran. Coba lihat Bible versi bahasa Bugis. Begitu gua lihat ternyata Yesus satu darah sama gua, darah puang. Satu darah sama gua, tiba-tiba Yesus. Tiba-tiba Yesus jadi puang, satu darah sama gua. Agak lain. Lah ini beneran, coba aja. Dicek. Yesus Yohanes 1 ayat 1. Pokoknya kayak gitulah. Versi Bugis. Yesus jadi puang. Marga Aritonang di Kalimantan, dokter sama polisi. Kau apa, Nora? Gak nyambung asli. Astaga. Hei, saya kasih tahu. Bapak saya dulu
pegawai negeri di apa? Di kerja di Dumai. Kalau kalian pegawai negeri pasti tahu golongan 4 itu golongan terendah apa tertinggi. Saya tidak perlu nyombong lah, ya kan? Golongan 4A bapak saya. Nah, waktu kami semua sudah masuk Islam, kan pertama saya masuk Islam. 4 tahun kemudian bapak saya, menyusul mama saya, baru menyusul adik dengan kakak saya. Nah, tahu kalian, ketika kami, ini ada yang doubling. Siapa nih doubling? Saul doubling. Ketika kami masuk Islam semua, ya, satu yang datang pertama kali mengunjungi keluarga kami, bapakku adalah siapa? Wali kota Dumai langsung. Karena apa? Karena dia itu pengen lihat, betul nggak berita, ada satu keluarga yang masuk Islam. Karena jarang seperti itu waktu itu. Waktu pas datang Pak Wali Kotanya, saya ditelepon bapak, datang dulu kau ke sini nak. Udah datang Pak Zul As, waktu itu wali kotanya Pak Zul As. Datang. Oh jadi yang pertama anak bapak ini ya? Ini yang pertama masuk Islam, Masya Allah. Akhirnya datang dia berkunjung, baru dia ngomong. Dia minta sama bawahannya kepala dinas kesehatan waktu itu untuk mencarikan satu rumah untuk kami, biar bapak saya waktu itu jangan menyewa. Kenapa? Karena pada waktu kami masuk Islam, memang kami diusir. Diusir, karena kami satu keluarga. Satu keluarga masuk Islam. Diusir. Lucu. Nggak mabuk saya. Ya, Pak Julas wali kota langsung yang datang ke rumah kami. Karena apa? Karena berita ke mulut ada, ya, bapak namanya ini kerja di dinas kesehatan ini, dia masuk Islam, Masya Allahnya Pak, satu keluarga. Masa iya? Iya. Di mana rumahnya? Di sini Pak. Datang dia. Datang langsung Pak Wali Kota, hanya menengok, betul nggak satu keluarga ini masuk Islam? Ternyata betul. Itulah hebatnya. Ya? Laten, pencet 3 Laten, pencet 3 lah. Jangan sampai saya ceritakan di sini sejarah saya kenapa saya bisa mualaf. Kau berarti kurang murtad kau. Mualaf baluap. Mulutmu Rasid. Bang Faro. Bang Faro. Bang Faro. Dramatis. Bang Faro. Bang Faro. Ini kan multimu ini lagi bermasalah. Ada, Ante. Kan? Udah ada. Tapi nggak ada yang minta naik lu, nggak ada yang minta naik. Iya, tapi ini sama aku ada ini tamu, mawar, hadiah. Nggak ada. Nih, tengok ya. Tapi nggak ada yang minta naik. Ini Aku pakai akun lain. Aku pakai akun lain. Ya, satu. Ya. Enggak, bukan dari Bang Faruknya. Nih, ada tamu. Ya, siapa yang minta? Ayo coba pencet. Nggak ada yang minta Nah, naik. kalau ini akun Nggak ada yang minta naik. akun ini aku kena. Nah, ini kan. Nih, ada tamunya nih. Saya kan moderator sini. Iya, tapi tidak ada yang bisa minta multi. Weh, aku pakai akun lain loh. Darah Yesus dibilang. Yang bermasalah punyanya itu Bang Faruk. Loh, sekarang aku tanya dulu sama kau. Kau naik tadi ke sini pakai di Jambak atau kau permintaan? Dijambat. Nah, Di Jambak. saya tadi juga naik di Jambak. Tapi Wah. ketika saya pakai akun besar saya yang kena Bennett, ternyata sudah ada. Ada, ya kan? Di sini juga sudah ada. Di sini Nah, juga itu sudah tengok ada. di bawah. Bisa multi kok bisa. Nah, kau ini memang Nah, bebal saya kali coba sih, kalian. guys. Udah sebenarnya kayak gini, udah diam dulu kalian, diam dulu kalian. Jadi sebenarnya gini. Kita lihat ada berapa orang yang mau naik di gini. situ. Bentar dulu, Bang Faro maksudnya gini, rungkatkan aja dulu biar bisa kucairkan itunya. Habisin kali kalian. Sebentar Wah. dulu. Ini enggak, coba. Bisa sama aja, walaupun sudah diungkapkan. Bisa multi apa enggak? Bisa, Coba di bawah. bisa, multi. nih, Tuhan. Bisa. Nah. Ada yang Nggak bisa, bisa, ada yang Nggak bisa. Nggak bisa Aku multi. cek, aku besarin, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Ngeyel. Nih, tengok dia. Nih ya. Ini, jangan dijambak dulu, jangan dijambak. Ini malah dijambak sama Bang Pak. Jangan dijambak dulu, jangan dijambak. Ini nih. Jangan dijambak. Ini kita mau ngetes. Aduh. Alah keluar dulu aku. Ya makanya anak Tuhan, Iya. Tuhan baik. Coba di ini aja. Di Nih, ke Bang Paro ya. Jangan dijambak ya, jangan dijambak.
malah lelet jadinya kan. Bisa, aku bisa. Ini tengoknya akun satu nih, tengoknya aku tekan multin. Oh ya, dia lelet. Bisa. Dia lelet. Bisa teman-teman, udah bisa. Ini menggunakan ini. Iya. Oh, banyak lagi. 8 orang minta naik. Nah, bisa kan? Ah, ya udah. Udah. Nah, ini sekarang bisa 25 orang. 25 orang sekarang, 25 orang sekarang udah 25. Hore. Sekarang baru bisa, Nora. Sekarang baru bisa, tadi nggak bisa memang. 25 orang, Kan dari 25 bilang orang Kak Nora udah bisa. 27. Sekarang udah bisa. Tadi nggak bisa. Nih, dah Alktp tuh. Halo, selamatkan siang. Iya bisa. Ini baru bisa lah, Nora. Iya. Tadi memang nggak bisa, ini baru bisa. Setama TV, selamatkan malam. Ya, selamatkan siang. Itu Bang Naga. Bisa Bun, iya bisa. Temperatur Bang Taruh, Dit. Ayo moderator di bawah dinaikkan aja. Iya. Selamatkan siang Pandawa. Ada bisa jadi kayaknya enggak Islam jadi. Pandawa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut bang, kepencet bang, kepencet lanjut bang. Ya enggak apa-apa, salah pencet Bang, daripada salah Tuhan. Ya, waalaikumsalam. Enggak, tadi ngetes tadi. Ya. Katanya nggak bisa. Ya. Ya, teman-teman ya, yang dicoba dicek ininya biar nggak error ininya. Ya, Umbu Heron dan Begian Ini yang tadi. Begian. Ya, Silakan, selamatkan Umbu. siang. Shalom, Horas. Ya, silakan. Horas. Ya, Ya, Horas. silakan. Apa? Ada yang mau diskusikan, Bang? Enggak, kamu bilang kan hapus margamu. Sebentar dulu, Bibes. Aku suruh kalian itu ngapain kalian bahas-bahas agama itu? Emang si Edis gimana? Iya, gara-gara kalian itu yang duluan kan? Bibir kau, di mana data gara-gara kami? Nah, ini kan, nah gini, kalau kalian itu makanya berpikir gitu. Apa yang Kan yang- perlu yang berpikir? buat Kau yang kita berpikir, kalian. kenapa Tuhan kau bisa metong? Nah, ini kan mulai menghujat ini. Loh, sekarang Makanya- aku tanya sama kau, yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Jangan kau bahas itu. Loh, Siapa saya duluan tanya, yang mati buat di kayu komen salib untuk Tuhan menghujat ini? bukan? Makanya kalau kalian itu tidak Bang, punya saya otak tanya, itu, yang mati di kayu mendingan salib kalian Tuhan hanya bukan? ini aja. Kamu jawab. Nggak mau jawab. Enggak. Kenapa? Ya udah. Gian, Begian, selamatkan siang. Protestan apa Katolik, Bang? kamu merasa kali kalau kau di apa? Ya, Di Protestan apa bidang- Katolik, Bang? Begian. Islam, Bang, Islam. Salam Tapi dia. jaringannya Sudah jelek. salam dia Bang Ibes, sudah salam dia. Ya, waalaikumsalam. Oke, Ritong aja. Selamatkan siang. Selamatkan siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Nggak ada kak. Ini tahu ini kenapa masuk sendiri nih? Oh iya, kesemangat banget tap-tapnya, Bang. Oh iya iya. Ya, kalau ngetap jangan pakai jempol kaki, pakai tangan aja, santai ya, santai. Ya. Kamek, Turunin aja Pak, selamat turunin. malam. Kita di Selamatkan bawah aja. siang. Kamek. Buni, dia ada di kereta. Kamek. Beginian. Mbak, apa nih Umbu Heron? Mau diskusi nggak? Kalau mau diskusi, tentukan tema yang kamu kuasai, baru kita diskusi di sini. Nggak usah ngajarin kan? Bang, gini ya. Jangankan kau tentukan tema ya. Ya, oke. Kalian itu yang duluan itu yang membahas. Oke, ya. Oke, sebentar Iko. Kita izin sebentar. La ilaha illallah. Udah biarin aja kamu duluan. Terus kenapa? Nah, Mana halo, dia Aldino. anak-anak sekolah. Hai. Ihdina siratal mustaqim. Kemana kau? Kenapa kau turun? Nggak ada dia, kena dia. Kau Nah, jangan ini- ada yang turunkan dulu lah, woi. Wiwi, selamatkan siang. Ya, Protestan apa Katolik? Santai aja ya, jangan main keroyokan Oke. macam Oke, anak babi. ya.
Sekarang apa tema yang kamu kuasai? Silakan ajukan. Jangan tema, Ibes, jangan tema. Jangan tema sama dia. Ya. Dia bilang katanya Gini. Islam yang duluan. Gini, Sekarang kamu saya dengar sama ya. kau, Umbu. Berikan saya saya sama kesempatan kau. untuk berbicara. Iya, Oke? saya kasih kesempatan ketika kalau saya tanya sama kau. Kau bilang kan katanya Islam yang duluan, benar nggak? Oke. Berikan Nah, saya satu untuk aja pertanyaan bertanya. saya. Satu aja pertanyaan Gini. saya sama kau. Yang pertama. Satu aja pertanyaan saya sama kau. Nanti kau lanjut. Dengar dulu, jangan terlalu Jangan kau yang macam menghidangkan di room saya. macam babi hutan itu mulutmu itu, ya. Kau yang Dengar dikatakan dulu. Yesus anjing. Dengar. Loh, ngapain saya dengarkan anjing? Ngapain kalau kasih naik aku ini ya, kalau gak ada Kau yang kepentingan di minta sini. naik, bodat. Kenapa kok botol sekali kamu ya? Kau yang minta permintaan naik. Oke, berikan Gimana saya sih? waktu untuk memberikan ini Sekarang saya penyampaian tanya saya. sama kau. Oke, Kau sekarang tadi ya. mengatakan- Pertama. Kau tadi mengatakan, Nah. anjing. Tadi kan kau mengatakan, ya kan? Islam yang duluan. Pertanyaan saya cuma satu. Dan kamu pakai jilbab, kamu mengeluarkan kata-kata begitu ya? Aduh, kasihan. Oke. Sekarang saya tanya. Di dalam Matius 15 nomor Tidak 26. mencerminkan Oke, ya. saya tunjukkan ya. Oh, Saya tidak mencerminkan. tahe. Ini yang saya mencerminkan. Ini. Saya tunjukkan sama kau. Nih, ya. Jadi- yang mengatakan kamu anjing itu bukan saya. Berikan Ini, aku kesempatan siapa ya, ini? jadi gini. Tengok ya. Jadi gini ya. Siapa yang mengatakan kamu Yang anjing? pertama. Nih, kau diam dulu. Nih, mulut siapa yang mengatakan kau anjing ya? Rasid, kamu matikan mikrofon saya. Diam dulu. Kau, Tuhan. Nih, ini tidak patut Ini namanya mengambil aku roti keluar. Nggak adil yang ya. disediakan Nggak adil. bagi Nggak adil anak-anak kalian. dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kepada anjing. Nah, siapa yang ngomong kalau kau ini anjing? Ternyata ini, kau baca ini, siapa yang ngomong? Saya tidak mau dikatakan kau punya akhlak begini. Ternyata ya, saya tuh mentiru yang ini nih. Nih. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Bilang. Siapa yang ngomong ini? Sus paman. Saya tidak ada mengatakan kamu anjing. Tetapi ini yang ngomong. Berarti akhlaknya ini yang nggak bagus begitu. Akhlaknya nggak bagus ya. Kan ini Yesus menjawab. Dan berkata. Katanya kan? Ya kan? Betul kan? Dia bilang apa? Mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada ini. Makanya. Kalau kamu dikatakan ini, jangan kau sakit hati. Kau salahkan jilbab saya. Nah, sekarang manusia yang tidak ada aturan tentang pakaian, kamu sama seperti dengan ini. Sebentar. Nih, saya tunjukkan sama kau. Nah, apa bedanya kau dengan ini? Nah, ini tidak ada pakaiannya ini. Nggak ada pakaiannya nih. Bahkan aturan-aturan soal perkawinan pun tidak ada. Kalau aku bilang, babi, kalau kau lagi birahi, siapalah yang kau cari? Dia tapi masalahnya, ini babi masih tahu yang namanya lubang. Tapi yang namanya bapak dengan ibu, dia tidak tahu. Karena apa? Karena nggak ada aturan buat binatang ketika mau kawin. Ya, jadi apa bedanya kau dengan ini, embu? Apa bedanya? Tuh. Makanya, kau jangan mengatakan bahwa Islam yang duluan. Saya tadi mau bertanya, kalau memang Islam yang duluan, saya pengen tahu, kenapa ada nama Allah, nama sesembahan umat muslim di dalam Bible kau? Itu aja. KPS. Assalamualaikum, kepencet Bunda, maaf ya. Oke, Kakak Noken. Kakak Noken, selamatkan malam. Selamatkan siang. Kau bawa-bawa marga kau di sini. Heran aku. Bapakku aja pernah marga di Tunang. Jok, selamat siang. Jok, selamat siang. Ya, selamat siang. Darah Yesus. Izinkan ora, tadi itu bukan orang Batak. Kalau Umbu itu julukan untuk di Flobamora, orang Sumba itu dari NTT. Di NTT itu ada beberapa pulau, Flobamora, Flores, Sumba, Alor, Timor. Jadi tadi kalau dia pakai kata Umbu berarti dia tuh orang Sumba. Kalau kami Flores, Kraeng, Eja gitu. Kalau dia kasih kata-kata Umbu dulu berarti dia orang Sumba, NTT juga tuh. Begitu kan orang. Batak. Bukan. Bukan. Bang,
Arti lay bang, bahasa Floresnya apa bang? Lay. Van 88, selamat siang. Lah itu kalau di Jawa itu kata kasar. Aku tahu. Aku kan pernah di Kalimantan berteman sama orang Flores. Lay itu kata kasar. Iya. Van 88, halo. Malaysia punya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tes tadi kak tes. Oh tes, kan oke. katanya nggak bisa gabung. Iya, dah. Oke, siap, udah bisa bang. Terima kasih bang, terima kasih. Baik kak, semangat. Ya. Pak Elan, oh Pak Elan ini Islam. Ar-Rasyid Al-Congor, silakan naik, namanya LF Salom Siregar. Nah, gue suka nih. Ya Pak Elan, ada yang mau disampaikan Pak Elan? Pak. Saya nyimak aja nih, kepijit. Oh iya, siap Pak. Nyimak aja. Ya. Siapa? Gak bisa dijambak, dia ternyata. Oh, ternyata LGBT dia. LG Tungkik. Gak bisa dijambak LG Tungkik karena agak mehong-mehong gue tengok. Itu Edi suka nggak ya sama perempuannya Edi? Ya Kakak Noken. Ya selamat siang. Ya selamat siang. Selamatkan siang. Ya. Ada yang bisa ada yang mau didiskusikan bang? Silahkan. Ya. Kalau Lai itu bukan bangsa Jawa itu. Kalau Lai itu Manggarai. Iya bang. Protestan apa Katolik bang? Ya. Agamanya apa bang? Protestan apa Katolik? Agama, kalau saya agama Katolik. Kami tidak mau membahas yang begitu. Cuman itu tadi mau membenarkan Lae sama. Ya, udah clear bang. Udah clear bang. Yo, oke. Sama si Rashid ya bang, sama Rashid ya. Yo. Ya saya sapa dulu ya, Lutfan, Kristen Islam. Lutfan. Ya, selamat siang. Ya, Kristen bang. Muslim. Ya. Ada yang mau disampaikan bang? Jangan kasar-kasar, nggak jadi diskusi ntar. Bukan kasar bang. Kalau menghadapi Oten yang suka menghujat harus kasar bang. Saya tidak bisa lembut. Oke, siap. Iya bang. Kita kan lihat dulu konteksnya bang. Bagaimana ketika mereka menghujat terus kita bilang, oh nggak gitu ya, nggak mungkin lah kan bang. Kakak Noken mana tadi? Benar ini aku bilangnya kepada saudaraku, saudara imanku, cobalah kalian mainnya agak jauh lah dikit. Ini gaya kami loh, kami ini anak Medan. Kami anak Sumatera Utara. Kami kalau ngomong gitu memang kayak gini lah gaya kami. Bukan kami marah atau apa, tapi kalau sama Oten memang kami bel-beli. Jadi kalian pahami dong gaya-gaya kami ini. Anak Medan ini anak Medan. Lanjut. Yadi Werkudoro, selamatkan siang. Protestan apa Katolik? Silakan berbicara. Bibirku jadi gatal pula. Dengan siapa? Ya. Dengan Protestan apa Katolik bang? Aduh. Jaringannya disalipkan juga rupanya. Roh Kudus nggak bekerja. Alangi Nora. LG Tungki. Jangan kau tapping di bawah LG Tungki. Bang Imul tolong dikondisikan dulu jaringannya ya. Kalau cukup ada penyalipan di Golgota, di sini nggak usah ada penyalipan. Morkundo. Ndala turunnya jalan Nora cat tadi salah dengar. Aku takutnya salah dengar kau ngomong apa dan turunin. Jangan diturunin. Aku salah dengar kamu ngomong apa kok apa tulisannya tadi? Ya Om Black, selamatkan pagi. Selamatkan siang Om Black. Kalau saya paham. Kondom. Biar kalian tahu ya orang Medan lah ini ya, terutama orang Batak ini ya, paling susah dirayu. Contoh lah ya kan. Baca aja makan yuk deh, gitu kan. Makan yuk deh, apa jawabannya? Kau asik kau bilang makan, mending kau kasih uangnya. Itu
Terus kalau itu, "Ih, cantik kali kau di hari ini." Jadi selama ini gak cantik aku kau tengok. Itulah susahnya orang Medan itu susah. Apalagi dalam berdiskusi. Ya, Robi, selamatkan siang Robi. Kak Nora, tolong dicuci akun Ya, Kristen. Ya, selamat siang. Protestan apa Katolik, Bang? Muslim bang. Ya, oke, siap. Terima kasih ya, Bang. Izin nyimak. Iya. Yadi. Imu Yadi. Tadi jaringannya disalipkan, Kak Noran. Mamaku juga punya telalat di dagu ya. Imui. Kak Nora, dia itu mau bilangkan cerewet Kak Nora, pandai kali dia tuh. Iya. Bilangkan Si ketua Oyo. Si ketua Oyo, Nora. Aduh, itu kelamin pada yang disalipkan. Udah. Nurutin semua. Halo, selamatkan. Halo. Lah. Enggak. Tadi tuh loh. Siapa namanya tuh? Werkudoro Kak Nora. Aku salah sebut. Mencari kebaikan. Sebenarnya sengaja loh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tapi buat Abi semangat. Iya, Bang. Semangat yang terbaik ketika ada yang keluar tuh. Pasti semangat tuh dah semua tuh. Oh, gitu ya Bang ya. Iya, benar dong. Jalan paus banyak kali cerita tahu cuy. Bilang aja lah paus bes. Banyak kali cerita kok bes. Halo. Mukondo Kak Nora. Bukan Mukondo. Itu nanti Kondo sih. Iya, kalau mau kondo sih ini si Rasid. Ya. Gua mau kondo nih, makanya gua kucing nih. Nih, siapa yang mau dibayar kos-kosan? Siapa yang mau dibayar apartemen? Udah kayak om-om nih gua. Lepas. Jahri. Saya baik nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Abang. Gimana Bang? Maaf kepencet Bunda. Oh ya, Masya Allah. Ya oke. Saya izin turunkan ya Bang. Assalamualaikum. Ya. Bunda aja Bun. Oke. Ya tadi sebenarnya itu ada typing Kristen, dia bilang baca aja kok nggak tahu. Nah sebenarnya bukan baca aja kok nggak tahu. Kau saja membedakan pengutus dengan utusan nggak tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kau bilang 1. Itu aja kau lebih nggak tahu daripada saya. Nonis. Oh ini nggak tahu saya. Ya Abang botol pinter. Hah? Kok gitu? Teror. Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Baik-baiklah Nora, kita Protestan apa Katolik, Bang? Kristen Ya, Protestan. Protestan. Oke. Udah nggak apa. Nggak, saya tahu. Jawaban Karisteng itu kalau Protestan sama Katolik, Protestan itu lebih memilih dia tidak mengakui keprotestanannya. Makanya dia bilang Kristen. Kalau Katolik mereka bangga. Oke, silakan Bapak Protestan, ada yang mau ditanyakan? Masalah apa? Apa aja Pak, masalah keluarga? Kalau masalah keluarga jangan di sini Pak. Ya. Tritunggal nih. Ya di sini karena ada saya. Di sini masalah apa juga? Masalah keluarga, masalah apa gitu? Enggak. Ya, gimana Pak? Dan bahasa apa? Apa aja Pak yang kita bahas? Ini kan Bible kitab kira-kira. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah mau ditanggapi atau mau membuat tema? Kalau Bapak mau mengangkat tema, saya persilahkan Bapak. Tapi yang Bapak kuasai. Kalau Bible bukan kitab kira-kira, Bos. Oke. Terus Kitab hitungan. Kalau kira-kira itu kan ketigaan kan gitu. Bapak punya Bible di situ, Pak? Kenapa kali nggak pernah baca? Ada. Kira-kira. Bapak, kalau saya minta Bapak buka data, Bapak bisa izin buka data lalu jelaskan kepada kami maksud dari ayat itu, Pak. Boleh? Data yang mana? Yang perlu. Oke, coba Bapak buka Matius 16 ayat 28. Matius 16. Iya, Matius 16 nomor 28.
Kira-kira ding dong ding dong. Kira-kira Yesus tidak berbuang. Ini apa aja kalau dia ketawa emosi. 19-nya. Ya, Matius 16 ayat nomor 20. Pelan-pelan Pak, ya Allah, pelan-pelan karena Bible itu Robek nanti Pak. Robek. Udah robekian ya. Kan nggak kitab suci. Ini kan Matius 16 dengan judul perikopnya orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Buka ya, sekarang Bapak cari 28. Iya, itu kan perikopnya biar jelas kan gitu. 28 itu 28 beda perikopnya, Pak. Perikopnya Iya. lagi, ada lagi perikopnya Pak. Bapak turun ke 28, itu lihat ayat perikopnya. 28 dengan judul perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Oke, Matius 16 nomor 28, silahkan Bapak baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, siapa yang kata Yesus itu yang nggak mati sampai detik ini, Pak? Silakan. Itu kan dia jelas ngomongnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Udah nggak usah diulang, ada yang tidak nggak usah akan diulang lagi, mati. Pak. Udah nggak usah diulang lagi. Yang tidak mati. Yang tidak mati. Aku berkata kepadamu, yang hadir di sini tidak akan mati sampai Anak Manusia datang dalam kerajaannya, didampingi oleh 2 malaikat. Yesus pada saat bangkit nggak didampingi 2 malaikat loh. Kasih dia jawab. Siapa? Kenapa? Saya akan rem mulut saya. Yakinkan Orang yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum melihat, ya sebelum dia tidak melihat kerajaan Allah, ya dia tidak akan mati. Siapa Pak? Siapa? Kan itu katanya. Dia siapa? Siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ini Yesus ngomong nih. Ini Yesus nih. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, dia tidak akan mati sampai datang, sampai apa tuh? Dia tidak akan mati sebelum mereka melihat kedatangan Anak Manusia dalam kerajaannya, didampingi oleh malaikat-malaikat. Nah, siapa Pak kira-kira yang tidak mati itu, Pak? Nah kan Bible kita. Ya, siapa Pak? Tidak mati itu kan di sini kan gini Bang, kita kan nggak tahu itu 2000 tahun yang lalu. Jadi kan yang terlihat ini kan Kanora kan katemorem. Ini Pak jawabannya Pak. Tahun yang lalu 2024. Boleh Pak. Pak itu Pak. Lalu gitu lah Pak. Pak itu ini Yesus Yohanes apa? Yesus Marpaung mungkin Pak yang nggak mati itu Pak. Yesus Marpaung. Jangan ditambah. Jangan ditambah. Yaudah, Bapak, kita ganti lagi deh Pak. Boleh? Nggak, tunggu dulu, clear dulu. Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu ya? Ya, nggak mungkin dia bilang nggak tahu. Itu kan Nggak tahu ya Pak? Ya harus dapat poinnya. Dia kalau nggak orang tahu dia bilang gini nggak tahu. bukan tidak tahu. Oh tidak tahu. Oke. Tidak tahu dia Bes. Udah jangan kau paksa. Bukan tidak tahu. Sekarang buka Pak. Markus 12. Coba dulu buka Markus 12 Pak. Markus 12. Ya. Aku belum makan woi. Dapet Ayat yang berapa? Nomor 36. Markus 12 nomor 36. Kau kasih lah yang gitu. Bodat lu. Ya. Bacakan Pak. Yang terutama judul perikop enggak? Oh, hubungan antara Yesus dan Daud ya. Ya betul. Silakan dibaca Pak. Nomor 36 nih. Daud sendiri oleh pemimpin Roh Kudus berkata. Pemimpin. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Ya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu, katanya. Oke. Pertanyaannya, Tuanku itu siapa Pak? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Pimpinannya itu ya Roh Kudus. Ini Tuanku. Saya nanya Tuanku Pak. Tuanku itu siapa? Tuhan itu ya kan Yesus. Oke. Yesus itu kan Tuhan kan? Iya.
Nah, Tuhan yang mana nih yang berfirman telah kepada? berfirman kepada Betul. Tuanku. Tuhan telah berfirman kepada Yesus, yaitu Tuhan. Kan ini adalah hubungan antara Yesus dan Daud. Sedangkan Anda mengatakan Daud itu, Tuhannya Daud itu adalah Yesus pastinya. Nah, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan. Gimana? Coba jelasin, Pak. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, katanya. Ya, jadi ada berapa Tuhan, Pak? Tuhan sama Tuhan itu beda. Tuhan itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu siapa, Pak? Tuanku itu siapa? Tuhannya itu Tuhannya Daud, itu ya Yesus. Tuhannya Daud. Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Ya udah. Jadi yang berfirman kepada Tuhan Yesus siapa? Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, katanya. Tuhan. Ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku Yesus kan? Iya, Tuhan. Ya, Yesus Tuhan kan? Nah, jadi Tuhan berfirman kepada Tuhan. Kepada Tuanku, kata si Daud. Ya, Tuanku itu namanya siapa? Ya mungkin Daud lah, entah ada tuannya di sana, entah siapa. Ada yang baru. Itu kan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, kata si Daud. Daud punya Tuhan. Ya udah, Bapak. Coba sekarang kita main-main kayak saya, Bapak mau? Kok Ibes langsung kau bilang jadi ada berapa Tuhan? Akhirnya diganti, nggak jadi Yesus lagi. Sekarang gini, kalian bertanya pada kami berapa Tuhan, kami mempercayai 3 in 1. Iya, 3 in 1. Iya Pak, udah Pak. Ayo Pak, kita pindah ke pertanyaannya Pak ya. Bapak sekarang kita main-main kayak saya ya Pak ya. Kita main-main kayak saya 28 Pak. Silakan Pak. 3 in 1. Kopi Torabika 3 in 1. Ya saya 28 Pak. Kedutaan juga 3 in 1. Iya Pak. Iya Pak. Kita orang congor kau udah. Gitu. Iya saya Pak. Bapak ya saya. Ayo. Kita kayak saya nomor ya saya 28 Pak. Ya saya 28. Ya saya 28. Tunggu dulu Ibes. Tunggu dulu. Jadi Tuanku ini bukan Yesus. Ya mungkin ada tuannya Daud yang lain. Bener lah. Kan